Selamat pagi Bu Nia dan teman-teman kelompok lain. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Selvia Nugraheni, NIM 171334037. Saya Agnes Roviningrum, NIM 2113344025. Saya Gregorius Krisnanda dengan NIM 2113344015. Dan saya Novelia Arma Putri dengan NIM 171334025. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kerjasama internasional yang akan dijelaskan oleh Agnes. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Adanya kerjasama ekonomi internasional ini terjadi karena setiap negara memiliki kondisi geografis dan SDM yang berbeda. Maka setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kerjasama ini biasanya dilakukan oleh dua negara atau lebih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. 2. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. 3. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Menambah devisa negara. 6. Mendistribusikan manfaat sumber daya. 7. Mengurangi ketimpangan antar negara maju dengan berkembang. 8. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. 2. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. 3. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Dan yang terakhir, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan untuk memiliki hubungan yang baik. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Anggota terdiri dari 2 jenis, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Maksud dari anggota utama adalah negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Sementara anggota aktif adalah negara kecil yang perannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Biasanya anggota aktif secara sukarela bergabung dalam organisasi itu. Bisa masuk juga, bisa keluar dari anggota. Contoh kerjasama multilateral adalah adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan PBB. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama regional, yaitu kerjasama antar beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan yang memiliki tujuan sama. Contohnya ASEAN, NIFTA, AFTA, dan APEC.
Selanjutnya, contoh kerjasama bilateral yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Negara anggota ASEAN ini meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Tujuan dari ASEAN sendiri yaitu untuk menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi hal-hal berikut. Yaitu yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Lalu meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, administrasi, dan iptek. Lalu menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam industri pertanian. Mendirikan industri dan memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. Memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan internasional lainnya. Menyediakan bantuan fasilitas untuk pelatihan dan penelitian bagi negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, mengadakan pembahasan bersama mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia pada umumnya. Selanjutnya, kedua yaitu AFTA. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA secara resmi dimulai pada 1 Januari 1993. Tujuan AFTA sendiri yaitu yang pertama meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan ASEAN. Yang kedua meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. Selanjutnya meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Next. Yang ketiga yaitu NAFTA. NAFTA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi bagian anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan NAFTA sendiri antara lain untuk mengatur impor dan produksi sesama anggota. Selanjutnya meningkatkan kegiatan ekonomi di antara negara anggota. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, menetapkan standar produksi atas barang-barang yang diperdagangkan. Next. Selanjutnya yaitu Uni Eropa. Uni Eropa dibentuk pada tahun 1993 melalui Treaty of Maastricht. Kerjasama regional yang menyatukan Eropa ini bermula dari kerjasama antar negara penghasil batu bara dan batu baja di Eropa pada tahun 1951. Pada tahun 1967, kerjasama tadi berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE yang terdiri atas 6 anggota. Hubungan ini lalu berlanjut hingga tahun 1993, di mana dibentuk Pasar Tunggal Eropa atau Europe Single Market. Sasaran akhir Pasar Tunggal Eropa yaitu tercapainya lalu lintas bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja, atau sering disebut 4 kebebasan Eropa. Sasaran tersebut dicapai dengan menghapus 3 rangkaian hambatan, yaitu hambatan fisik, teknis, dan fiskal. Tujuan pembentukan MEE saat ini yaitu adalah untuk mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa.
Tujuan lainnya adalah menghilangkan pembatasan perdagangan di antara negara-negara Eropa, serta meningkatkan produksi dan pemasaran barang. Pasar tunggal Eropa yang berjalan sukses ini segera diikuti dengan pembentukan Uni Eropa pada tahun yang sama, dengan 12 negara anggota. Kemudian misi Uni Eropa pun tidak hanya sebatas kerjasama ekonomi lagi, tetapi berkembang sebagai berikut. Yang pertama, menjaga perdamaian, kesejahteraan, dan kestabilan bagi warga negara anggota. Yang kedua, pemersatu bagi negara-negara benua Eropa. Yang ketiga, memastikan keselamatan hidup warganya. Yang keempat, menjaga keseimbangan antar pembangunan ekonomi dan sosial. Yang kelima, menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga keberagaman masyarakat Eropa. Dan yang terakhir, menjaga nilai-nilai masyarakat Eropa semacam pembangunan terpadu, kepedulian lingkungan, HAM, dan masyarakat sosial ekonomi. Next. Selanjutnya adalah EFTA. Organisasi ini didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara yang tidak termasuk MEE. Negara yang menjadi anggota EFTA terdiri dari Swiss, Denmark, Austria, Swedia, Inggris, Norwegia, dan Portugal. Setelah Perang Dunia Kedua, orang semakin sadar akan perlunya kerjasama antar bangsa, tidak hanya bidang ekonomi, politik, militer, tetapi juga di bidang ekonomi. Atas dasar kesadaran tersebut, maka pada tanggal 24 Oktober 1945, dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan UNO, yang dilengkapi dengan sejumlah lembaga khusus untuk mengatur kembali berbagai segi kehidupan internasional, yang terdiri dari ILO, FAO, WHO, UNICEF, UNESCO, dan UNIDO. Yang pertama, IMF. IMF atau Dana Moneter Internasional dibentuk pada tahun 1945 sesudah konferensi di Bretton Woods, USA. Dengan maksud melancarkan kembali tata pembayaran internasional yang kacau balau akibat Perang Dunia. Tujuan utama IMF adalah yang pertama, memajukan kerjasama internasional di bidang keuangan atau moneter. Kedua, memperlancar perdagangan internasional. Yang ketiga, memajukan stabilitas valuta dan kurs konversi. Yang keempat, memperlancar lalu lintas pembayaran multilateral. Yang kelima, membantu negara yang mengalami defisit sementara dalam neraca pembayaran dengan kredit jangka pendek. Dan yang terakhir, membantu negara-negara anggota untuk mengatasi ketidakseimbangan struktural neraca pembayarannya. BERD atau Bank Dunia didirikan di Washington pada tahun 1945 dengan tujuan membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan produktif. Pinjaman Bank Dunia harus dijamin oleh pemerintah dan memenuhi syarat yang bisa berlaku di dunia perbankan. IDA dan IFC didirikan di Washington pada tahun 1960 dengan tujuan memberikan kredit untuk keperluan pembangunan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Dengan jalannya pemberikan pinjaman dengan syarat yang lebih luas daripada pinjaman yang biasanya diberikan oleh Bank Dunia. IFC didirikan pada tahun 1957 dengan tujuan memupuk perkembangan ekonomi di negara anggota, terutama dengan mendorong serta menyalurkan investasi swasta ke perusahaan swasta di negara-negara berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah APEC.
Terbentuknya APEC dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan yang melanda perundingan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan GATT atau putaran Uruguay di Jenewa, Swiss. APEC ini mencakup negara-negara di 3 belahan dunia, yaitu negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Chile. Nah, APEC ini bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di antara para anggotanya dan masyarakat lainnya. Next. Nah, GATT WTO ini adalah suatu konvensi atau persetujuan internasional yang diadakan dengan maksud mengurangi atau menghilangkan rintangan-rintangan perdagangan internasional, khususnya tarif bea cukai yang tinggi, yang ternyata sangat menghambat perdagangan antar negara. Jalan yang ditempuh adalah dengan mengadakan perundingan-perundingan antar negara, yang tahap demi tahap berhasil mengurangi tarif-tarif bea masuk atas dasar saling menguntungkan. Nah, prinsip dasarnya ini ada 3 asas. Asas yang pertama yaitu asas the most favored nation. Asas ini menentukan bahwa setiap fasilitas, terutama berupa keringanan bea masuk untuk barang tertentu, yang diberikan untuk suatu negara kepada salah satu negara anggota tertentu sebagai mitra dagangnya harus diberikan pula kepada semua negara anggota GATT lainnya. Yang kedua adalah asas resiprositas. Menurut asas ini, apabila suatu negara memberikan suatu keringanan impor kepada suatu negara anggota lain sebagai mitra dagangnya, maka sebagai imbalan negara yang lain itu juga harus memberikan suatu keringanan kepada negara yang pertama tadi. Yang terakhir yaitu asas transparansi. Ini berarti bahwa perlakuan dan kebijakan yang diterapkan oleh setiap negara anggota harus transparan dan dapat diketahui oleh mitra-mitra dagangnya. Setiap negara wajib melaporkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan perubahan-perubahan yang diadakannya. Perselisihan atau masalah yang muncul harus diselesaikan lewat musyawarah dan konsultasi antara pihak-pihak yang berselisih lembaga WTO yang telah dibentuk itu. Nah, yang terakhir yaitu UNCTAD. Salah satu hasil perjuangan mereka itu adalah didirikannya suatu forum pertemuan khusus dalam PBB untuk membahas masalah perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi, yaitu Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB atau yang sering disebut UNCTAD, yang dimulai sejak tahun 1962 di Jenewa. Disponsori PBB untuk menyalurkan dan melancarkan perundingan internasional mengenai soal-soal ekspor-impor, khususnya antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Ini adalah daftar pustaka dari sumber tambahan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.